Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh para penikmat kopi kapal api tanpa gula. Gimana? Udah pada melek semuanya? Ya, seperti biasa, Bang Dikson bakalan reviewin alur cerita film yang direquest sama salah satu sobat cerita Dikson sebelumnya. Bercerita tentang kehidupan, perilaku, dan tindak tanduk para dewa yang dijamin bakalan memanjakan mata dan menyegarkan telinga. Film Immortal yang dirilis tahun 2011 ini bakalan sayang banget kalau dilewatin. Yaps, gak usah lama-lama. Tulang rusuk punya si cinta, yuk kita masuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu terjadi sebuah peperangan dahsyat di surga, di mana para dewa yang dipimpin oleh Zeus bertempur melawan para Titan. Peperangan itu membuat senjata pemusnah dewa yaitu busur Epirus jatuh ke bumi dan hilang entah kemana. Singkat cerita, para dewa akhirnya memenangkan peperangan dan menduduki langit yang disebut dengan Olympus. Sedangkan para Titan yang kalah dipenjara di bawah gunung Tartarus. Beratus-ratus tahun kemudian, yakni tahun 1228 sebelum Masehi, sang raja tirani yaitu Hyperion mendatangi kuil Cybele di Yunani untuk mencari keberadaan seorang peramal yang bernama Phaedra. Hyperion menyatakan alasan mengapa dia menjadi jahat kepada seorang pendeta di mana dulu dirinya meminta pertolongan para dewa untuk menyembuhkan anak dan istrinya. Tetapi permintaan Hyperion tak digubris sama sekali sampai akhirnya istri dan anaknya meninggal. Berdasar hal itulah dendam pada para dewa muncul di hatinya dan dia berencana mencuri busur Epirus untuk membebaskan para Titans dan memicu kembali perang besar melawan para dewa. Sacred for who? Let them this madness. Salvation. I will release the Titans. It's not too. Singkat cerita, Hyperion berhasil menemukan peramal Phaedra dan 3 pelayanannya karena hanya Phaedra lah yang mengetahui keberadaan busur Epirus saat ini. Di sisi lain, tepatnya di desa Kolpos, salah seorang kang batu bernama Theseus terlihat sedang berbicara dengan pria tua yang tak lain adalah gurunya. Nah, si gurunya ini ngasih wejangan pada Theseus agar dia menjadi pelindung seluruh umat manusia. Si Theseus malah ketawa nyinyir, bukannya tanpa alasan. Dia sadar betul jika dirinya yang tak punya privilege apapun dan bahkan anak yang gak punya bapak sedari kecil, mana mungkin bisa menjadi pelindung umat manusia. It's not just being able to strike your opponent. Lanjut, selepas kerja, Theseus menjemput ibunya di kuil Kolpos. Ibu Theseus merupakan orang yang percaya dengan adanya para dewa, di mana ia selalu mengunjungi kuil untuk menyembah para dewa, tetapi tidak dengan Theseus yang menganggap dewa hanyalah mitos belaka. Esoknya, warga Kolpos mendapat berita dari prajurit Yunani bahwa pasukan Hyperion akan mendatangi wilayah ini. Para prajurit pun memerintahkan wanita dan anak-anak untuk segera melindungi ke tembok pertahanan, sementara para pria dijadikan sebagai prajurit dadakan. Saat Theseus sedang menuntun ibunya keluar dari desa, Theseus dihadang oleh prajurit dan tidak diperbolehkan pergi. Salah satu prajurit lalu menghina ibu Theseus yang membuat Theseus murka dan pada akhirnya berkelahi dengan prajurit tersebut. Perkelahian itu dihentikan oleh Komandan Helios yang membela Theseus dan mengeluarkan salah satu prajurit bernama Lysander dari pasukannya. Oh, mother. Malam harinya, si guru Theseus mendatangi sebuah gua dan rupanya identitas asli dari sang guru adalah Dewa Zeus. Di sana, Dewa Zeus bertemu dengan Dewi Athena yang dengan serius mengingatkan Zeus untuk tidak lagi berbaur dan ikut campur urusan manusia sebagaimana aturan yang telah ditetapkan bagi para dewa. Lalu Zeus pun mengungkapkan alasannya menyamar sebagai pria tua, yakni karena dirinya terlihat Theseus memiliki potensi dan kemampuan dalam memimpin umat manusia melawan Hyperion. Karena itulah Zeus mengambil resiko tersebut meskipun dia atau konsekuensinya yang akan dia terima jika perbuatannya itu ketahuan. Hingga Hyperion dan pasukannya kini sudah tiba di dekat desa Kolpos.
Mereka berhasil menangkap sebagian prajurit Yunani termasuk Lysander yang kemudian dihadapkan pada Hyperion. Rupanya, Hyperion tahu kalau Lysander ini seorang pengkhianat dan lantas menjadikannya sebagai mata-mata. Setelah itu, satu anak buah Hyperion membawa seorang yang tak lain adalah pendeta. Di sana, Hyperion meminta sang pendeta untuk menunjukkan busur Epirus karena menurut peramal, busur itu ada di desa Kolpos, tetapi si pendeta menolak dan sengaja memotong lidahnya agar dia tidak bisa bicara apapun. Mitch, I can tell you. Good Shimang. Protected. Or you can. Keesokan harinya, dari kejauhan, Theseus melihat prajurit Hyperion sudah menguasai desa dan akan membunuh ibunya. Dia segera beralih sambil membunuh beberapa prajurit, namun karena kalah jumlah, ia pun tak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya tertangkap. Hyperion lalu muncul dan membunuh ibu Theseus di depan mata bebenguk Theseus dan lantas menyuruh prajuritnya untuk memenjarakan Theseus di tambang garam tempat ia menyandera para Phaedra. Sementara itu, di langit tempat para dewa bersemayam, Zeus, Ares, Athena, dan Poseidon mengamati Theseus yang tertangkap. Sesuai hukum, Zeus dengan tegas menyatakan kalau para dewa tidak boleh ikut campur atau menampilkan wujud aslinya di hadapan manusia dan jika ada yang melanggarnya, maka ia akan dihukum mati. Singkat cerita, Theseus dan para budak lainnya tiba di tambang garam bersamaan dengan peramal Phaedra dan 3 pelayannya. Di sini, Phaedra secara tidak sengaja menyentuh kaki Theseus dan melihat masa depannya, yaitu menjadi penyelamat umat manusia, sambil menggenggam busur Epirus di tangannya. Phaedra lalu menghampiri budak lainnya dan meminta mereka untuk melindungi Theseus. Ketika malam poek ngebelegbeg, Phaedra dan 3 pelayannya melakukan sebuah ritual untuk memancing para penjaga. Dan saat penjaga lengah, mereka langsung membunuh penjaga itu dan kemudian membebaskan para budak untuk melawan penjaga lainnya. Phaedra, Theseus, pendeta, dan 2 budak lain bisa kabur dari sana sementara para pelayan Phaedra terjebak dan kini dihadapkan pada Hyperion. To Hyperion's camp at the monastery. This is a horror. I'm heading south. Keesokan harinya, Theseus dan keempat rekannya mencoba kabur dengan merampok sebuah kapal di tepi Laut Hitam. Namun karena musuh terlalu banyak, mereka pun terpojok. Poseidon yang pada saat itu mengamati Theseus dari kejauhan, secara diam-diam membantunya dengan terjun ke Laut Hitam lalu menciptakan tsunami yang secara cepat menyapu daratan. Untungnya, Theseus dan rekannya berhasil selamat dari tsunami besar tersebut. Setelah tsunami mereda, Phaedra menyarankan Theseus untuk kembali ke desanya guna menguburkan jasad ibunya dengan layak. Di tempat lain, dengan kejamnya Hyperion menghukum 3 pelayan Phaedra dengan memasukkan mereka bertiga ke dalam patung kerbau lalu memanggangnya hidup-hidup. Ia kemudian mendapat kabar bahwa ada pria desa bernama Theseus yang menghalangi prajurit Hyperion untuk menangkap Phaedra. Ia pun memerintahkan prajurit terkuatnya itu, Minotaur, untuk mengalahkan Theseus dan kawan-kawannya. Sementara itu, saat tiba di desa Kolpos, Theseus langsung memakamkan ibunya di dalam kuil. Lalu seketika pandangannya teralihkan oleh cahaya terang yang berasal dari batu hitam tepat di tengah kuil. Tanpa buang-buang waktu, Theseus memecahkan batu itu dan ternyata cahaya tersebut bersumber dari panah Epirus yang selama ini diincar Hyperion. Theseus lalu mencoba panah itu dan mengetahui kalau Epirus kemampuan magik yang menakjubkan di mana anak panahnya unlimited alias tanpa batas. Beberapa saat kemudian muncullah Minotaur yang langsung menyerang Theseus. Pertarungan sengit tak terelakkan. Keduanya bertarung seimbang hingga pada akhirnya Theseus berhasil mengalahkan Minotaur dengan memotongnya semet beheng.
Di luar kuil, Phaedra dan yang lainnya diserang dan dibuat terpojok oleh anak buah Hyperion yang lain. Saat mereka hendak dieksekusi, Theseus datang dan langsung menyelamatkan mereka dengan busur Epirus. Setelahnya, Theseus pun pingsan. Ketika tersadar, ia tengah berada di dalam gubuk bersama Phaedra yang kemudian bilang kalau Theseus pingsan karena terkena racun dari Minotaur. Keesokan harinya, Theseus dan yang lainnya mendatangi kuil Cybele untuk mencari keberadaan 3 pelayan Phaedra yang disandra Hyperion. Setibanya di sana, mereka menemukan kalau mereka tengah dipanggang hidup-hidup di dalam patung kebo. Theseus kemudian memecahkan patung tersebut, tetapi ketiga pelayan itu sudah meninggal dengan keadaan kulit melepuh. Theseus dan budak lain mengejar seorang pendeta ke ruangan bawah tanah di mana keduanya dikepung oleh prajurit Hyperion. Theseus yang lengah tak sengaja melepas busur Epirus hingga jatuh ke tanah yang kemudian diambil oleh serigala dan diberikan pada Hyperion. Di sisi lain, saat Theseus akan dibunuh, Dewa Ares dan Athena datang. Ares lalu melakukan kesalahan bodoh dengan membunuh semua prajurit Hyperion sekaligus menunjukkan wujudnya pada manusia. Zeus murka dan turun ke hadapan Ares lalu memberinya hukuman mati. Zeus kemudian bilang pada Theseus di mana tidak akan ada lagi dewa yang menolongnya dan Theseus harus berjuang sendiri mengalahkan Raja Hyperion. Theseus pun membulatkan tekadnya dan pergi ke kerajaan ditemani Phaedra dan kawan-kawan. Setelah bertemu raja, Theseus lantas memperingatkannya mengenai Hyperion yang kini telah memiliki panah Epirus. Maka dari itu akan sangat berbahaya jika Hyperion sampai menerobos gunung Tartarus Raja. A-nya, sang raja gak percaya dan malah berniat untuk bernegosiasi dengannya untuk berdamai. Benar saja, malam harinya 3 perwakilan dari Hyperion mendatangi tembok pertahanan untuk melakukan negosiasi. Di sana, mereka meminta Theseus sebagai perwakilan dan berbicara 4 mata. Akan tetapi, betapa terkejutnya Theseus saat mengetahui jika yang datang ke sana ialah Hyperion sendiri. Dia pun menolak untuk berdamai dan tetap pada pendiriannya, yaitu membebaskan para Titan. Setelahnya, Theseus kembali ke tembok sambil memberitahu yang lain bahwa Hyperion menyatakan perang demi mencapai tujuannya. Keesokan harinya, kedua belah pihak saling bersiap untuk melakukan pertempuran. Hyperion dengan gagahnya datang membawa serta ratusan ribu pasukannya, dan perang pun dimulai sesaat setelah Hyperion melesatkan anak panahnya. Prajurit Hyperion mulai merangsek masuk dan membuat pasukan Helios minder akibat kalah jumlah. Namun di sini, Helios dengan lantang menyemangati dan membakar semangat para pasukannya agar tak gentar meskipun pada kenyataannya mereka kalah jumlah. Nyatanya, hal itu berhasil membuat pasukan mereka semangat kembali. Dengan dipimpin oleh Theseus, para pasukan Helios memulai pergerakannya. Pertempuran sedang berlangsung, Hyperion diam-diam pergi ke kuil Tartarus dan membunuh sang raja. Dia lanjut membobol kuil yang menjadi pintu masuk penjara para Titan. Theseus kemudian menyusul Hyperion, namun mereka terlambat karena Hyperion udah lebih dulu menghancurkan penjara dengan anak panah Epirus dan membebaskan para Titan. Titan legenda pun muncul dari dalam penjara dan membunuh siapapun yang dilihatnya sampai akhirnya para dewa yang dipimpin Zeus turun tangan untuk menghadapinya. Di tempat lain, Theseus kini one-on-one dengan Hyperion. Dalam pertarungan itu, para dewa berguguran termasuk Poseidon, Hercules, Apollo, dan Athena. Sementara di tempat lain, Theseus akhirnya berhasil membunuh Hyperion dengan menusukkan pisau ke lehernya. Kembali ke Zeus yang kini terpojok akibat para dewa lain yang telah mati. Dia pun memutuskan untuk menghancurkan gunung Tartarus guna menahan para Titans. Dia lalu membawa Athena dan Theseus ke Olympus tepat setelah gunung Tartarus runtuh. Rencananya, Zeus akan menjadikan Theseus sebagai dewa menggantikan dewa-dewa lain yang telah mati. Hal itu juga menandakan peperangan telah berakhir yang dimenangkan oleh para dewa.
Beberapa tahun kemudian, terlihat Phaedra yang kini tinggal di desa Kolpos bersama putranya hasil ajul gedang dengan Theseus tempo hari bernama Akamas. Seperti halnya Theseus, Akamas juga dibimbing guru yang dulu juga membimbing Theseus. Film pun ditutup dengan Akamas yang sedang memanjakan matanya dan melihat ayahnya yang sedang bertempur melawan para titan bersama dewa lainnya di langit. Dan perang tersebut dikenal sebagai Perang 10 Tahun.